Shalom, kembali lagi kita berjumpa Sobat Kristen dimanapun berada. Kita akan kembali masuk dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa, saya rindu mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang oleh kuasa-Mu lah kami masih diberi kesempatan saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami masing-masing pribadi sehingga firman yang kami baca, kami dengar, dapat kami pahami dan kami renungkan, sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari, firman ini dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan dari dalamnya sukacita kami penuh. Kami mohon pertolongan Roh Kudus saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini dalam renungan kita bahan bacaannya terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Ya, tema perenungan kita hari ini batu hidup, atau dalam bahasa Torajanya batu tua. Dalam suatu bacaan di kitab Efesus pasal 2 ayat yang 21 sampai 22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya sebuah bait sedang dibangun oleh Tuhan, yang dibangun dari batu-batu hidup, yaitu orang percaya, yang dibangun atas dasar Yesus Kristus. Bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Petrus mengajak dalam pembacaan kita kepada setiap orang yang percaya untuk menjadikan dirinya seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu dari ibunya. Orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan. Seperti air susu ibu yang murni menjadikan seorang bayi dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan jika menjadi makanan yang dirindukan, akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk. Petrus pun mengingatkan orang percaya,
sebagai imam di hadapan Tuhan, umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya terhadap kita. Orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib telah menjadi batu-batu hidup. Keselamatan yang telah dianugerahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadilah batu hidup yang mencintai firman-Nya. Amin. Demikian renungan hari ini. Untuk menutup serangkaian renungan kita saat teduh kita hari ini, kembali kita satu dalam doa untuk bersatu teduh. Mari kita bersatu teduh. Kembali Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca firman-Mu dan membaca renungan yang telah tersedia bagi kami, kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, menuntun kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Ajarlah kami seperti bayi yang haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari-hari depan kami ke depannya, kami semakin rindu untuk datang menyempatkan waktu kami, menyediakan waktu bagi kemuliaan nama Tuhan untuk memperkaya kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang tunduk dan bersyukur atas setiap waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami semua. Nyatakanlah firman ini yang telah kami baca dan kami renungkan dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya oleh karena perkenan Tuhanlah kita dapat berjumpakan lagi di hari esok. Sampai jumpa Sobat Kristen dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Dah.